kelas 12A1 akan menampilkan drama musikal yang berjudul Malin Kundang. Selamat menyaksikan. Malin! Hai, ada apa, Sim? Kamu tahu nggak? Ada kapal besar punya saudagar kaya raya tuh, lagi menepi di pantai pasir air manis. Ya, aku dengar tentang itu. Memangnya ada apa? Bukankah kapal itu hanya sedang bersandar di sana? Lalu apa untungnya buat kita? Aduh, Malin. Kapal besar itu bisa merubah nasib kita loh. Di kampung yang hanya kerja serabutan dan mendapatkan upah pas-pasan. Hah? Apa maksudmu? Bagaimana kapal besar tersebut bisa merubah nasib kita? Kita bisa datang ke sana, Malin. Kita melamar kerja di kapal tersebut. Aku mendengar bahwa gaji kerja di sana berkali-kali lipat lebih besar daripada di kampung kita. Benarkah yang kau katakan, Asim? Memangnya kau tahu dari mana? Ada, Malin. Aku sudah mendengar ini dari warga kampung. Seorang laki-laki miskin merantau ke negeri seberang. Ketika ia kembali, dia sudah memiliki segalanya. Aku ingin merantau ke sana. Memangnya kalau kau keterima kerja, kau akan tinggal di sana? Iya, aku akan merantau. Kamu mau ikut? Ya, tentu saja. Aku pasti akan ikut bersamamu. Sebab aku bosan hidup miskin seperti ini. Aku ingin merubah nasibku dan ibuku. Baik, Malin. Bagaimana jika kita berangkat besok? Baiklah kalau begitu.
lebih cepat pasti akan lebih baik. Tetapi aku harus meminta restu dulu kepada ibuku. Iya Malin, mintalah restu kepada ibumu. Siapa tahu berkat doa ibumu membuka rezeki untukmu dan aku. Hehehe. Baiklah teman, terima kasih ya. Iya, sama-sama teman. Akan aku tunggu kabar darimu. Bunda, Ada apa, Nak? ini Bunda. Malin mau minta restu. Malin mau mengubah nasib keluarga. Bagaimana caranya, Nak? Tadi pagi, Malin bertemu Asim. Dia memberitahu tentang kapal besar milik saudagar di negeri seberang. Lalu kami berdua ingin mencoba melamar pekerjaan di kapal tersebut. Malin, apa kamu tega meninggalkan ibumu yang sudah menua ini sendirian? Sebenarnya Malin juga tidak tega Bunda. Tetapi Malin juga ingin merubah nasib keluarga agar Bunda tidak direndahkan oleh tetangga. Bayangkan jika Malin berhasil di negeri seberang. Bunda sudah tidak perlu melakukan pekerjaan berat dan Bunda tidak akan mendengar perkataan tetangga yang kejam. Baiklah, Malin. Jika itu sudah menjadi keputusanmu, Bunda akan memberikan restu. Doa Bunda senantiasa bersamamu, Nak. Jika engkau sudah sukses, jangan lupa untuk pulang ya, Nak. Tapi, Malin juga harus ingat, jagalah kepercayaan bundamu ini, dan Bunda akan selalu menunggu kedatanganmu. Baik Bunda, terima kasih atas restunya. Malin janji akan menjemput Bunda jika Malin sudah sukses. Malin akan berangkat besok Bunda. Kamu mau meninggalkan Bunda secepat itu, kan, Nak? Iya Bunda, karena kapalnya akan berangkat besok. Doakan Malin agar selamat dan sampai tujuan ya Bunda. Perasaan itu ini lenggang mengorak menarik hati sebentar. Hey, siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hey, hey, siapa dia? Siapa gerangan Dinda, bidadari dari surga? Ataukah burung kenari pembawa harapan, pelibur hati, payung fantasi arah kemana dituju? Hey, hey, tunggu dulu. Bolehkah aku melihat seri wajahmu? Hey, hey, siapa dia? Payung fantasi melambai di sinar pagi. Hey, hey, cantik nian. Boleh ku pandang wajahmu secantik bintang? Bolehkah disayang? Siapa gerangan tuan, cendrawasih dari bulan? Ataukah si bintang siang, si pembawa pelipur rasa bahagia? Payung fantasi melambai di sinar pagi. Hey, hey, cantik nian. Boleh ku pandang wajahmu secantik bintang? Bolehkah disayang?
Akhirnya kita sampai juga di tanah perantauan, kawan. Aku tak menyangka bahwa kita bisa sampai di kota besar ini. Aduh, Malin, kamu ini bagaimana sih? Masa kamu tidak pernah melihat gedung-gedung ini di surat kabar? Ya, habisnya bagaimana, Sim? Aku baru pertama kali melihat gedung-gedung ini. Di rumah, aku dan ibuku tidak mampu untuk membeli selembar surat kabar. Di sini, kamu akan melihat banyak hal yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Asim, lalu bagaimana kita akan mencari pekerjaan? Tidak tahu, Malin. Aku pun kebingungan. Hehehe. Kau ini, Asim. Lagi pula, saudagar mana yang akan menolak wajahku yang tampan? Maksud kamu apa? Maaf Tuan, saya tidak sengaja. Sudah, tidak apa-apa. Hei anak muda, apakah kalian di sini untuk mencari pekerjaan? Benar, Tuan. Saya Hasim, Tuan. Nama saya Malin, Tuan. Kebetulan saya sedang mencari 2 orang pekerja untuk bekerja di kapal milik saya. Apakah kalian ingin bekerja bersama saya? Tentu saja kami mau, Tuan. Kira-kira kapan kami dibolehkan mulai bekerja? Nanti, jika saya sudah perintahkan, kalian bisa bekerja. Sekarang kalian ikutlah ke rumahku. Memangnya rumah Tuan ada di mana? Kalian ikuti saja. Baik, Tuan. Setelah berlama dalam perjalanan, sampailah mereka pada sebuah rumah sangat indah ya Tuan Saudagar. Malin dan Hasim mengikuti kemenangan Sang Saudagar disambut oleh Haryati, istri dari Tuan Saudagar. Selamat datang udah. Onde mande. Sapa 2 orang nih udah. Bajunya begitu lusuh. Baunya amis seperti ikan busuk. Apalah, Mak? Mereka datang jauh-jauh dari negeri seberang, dan kau menyambut mereka dengan perkataan seperti itu. Tapi udah. Sudahlah, Mak. Sudah, kalian istirahatlah dulu. Hei Malin, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bagaimana? Hei Malin, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bagaimana dengan kabarmu? Aku lihat kamu ini sudah berhasil menjadi saudagar yang sukses. Tuan, kabar saya baik. Bagaimana dengan Tuan sendiri? Berkat Tuan, saya bisa berhasil menjadi saudagar yang sukses seperti Tuan. Bukan berkat saya, Malin, tetapi ini berkat kerja kerasmu. Selama ini bekerja, kau sangat gigih dalam bekerja, sehingga kau bisa sesukses sekarang. Tuan bisa saja. Baiklah Tuan, kalau begitu saya ingin lanjut bekerja terlebih dahulu ya. Dari kejauhan, Nur terlihat yang sedang bekerja. Terlihat sangat bertanggung jawab dan mulia, dan juga terlihat sangat gigih. Nur pun seperti Siapa pria itu, Abah?
Dia itu Malin. Memangnya kenapa, Nak? Tidak apa-apa, Abah. Mau Abah perkenalkan dengannya? Tidak usah, Abah. Sudah, ayo ikut Abah saja. Barang pesananmu sudah sampai semua, Tuan. Aku jamin semua kualitasnya bagus. Terima kasih atas kerja kerasmu, Malin. Omong-omong, ada yang ingin berkenalan denganmu. Kenalkan, dia Nur. Dia adalah putri semata wayangku. Onde mande, cantik nian putrimu ini, Tuan. Kalian lanjutkanlah. Saya ingin mengecek barang terlebih dahulu. Mari, aku akan antar kamu untuk melihat kapalku. Selain itu, Nur juga merasa Malin Kundang adalah cinta pertamanya. Lalu, hal yang sama juga ternyata dirasakan oleh Malin. Nah, Saudagar ternyata mengetahui kalau putrinya telah jatuh cinta kepada Malin. Nah, Saudagar pun khawatir. Kemudian, Saudagar merasa ia harus berbicara secara langsung kepada Malin. Lalu setelah itu, Saudagar menghampiri Malin yang sedang sendiri. Hei, Malin, coba kesini sebentar. Iya, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Tidak, Malin. Aku hanya ingin berbicara denganmu saja dan ingin mengetahui lebih dalam tentangmu. Memangnya ada apa, Tuan? Sudahlah, Malin. Aku pun pernah muda dan merasakan apa itu cinta. Aku melihat ada sesuatu yang berbeda di antara kau dan putriku. Apakah Tuan melihat saya dan Nur sedari tadi? Benar, Malin. Kau harus jujur tentang perasaanmu. Maafkan aku, Tuan. Dari awal aku melihat Nur, aku tertarik dengan parasnya. Dan setelah percakapanku dan Nur, aku merasa jatuh cinta kepadanya. Tidak apa-apa, Malin. Jatuh cinta adalah hal yang wajar dirasakan oleh anak muda sepertimu. Tetapi untuk mendapatkan putriku, tentu saja orang itu harus setara denganku. Dan lihatlah dirimu sekarang. Kau sudah menjadi pengusaha yang amat sukses. Terima kasih, Tuan. Tapi ingat, menjadi seorang yang besar berarti kamu harus melupakan semua yang ada di belakangmu. Melupakan? Apa maksud Tuan? Orang-orang seperti kita, Malin, harus meninggalkan masa lalu. Jangan terikat dengan keluarga miskin dan desa kecil itu. Sedang apa kamu di sini, Nak? Ayah perhatikan dari tadi kamu terus melihat ke arah Malin yang sedang bekerja. Tidak, Ayah. Nur sedang tidak memperhatikan siapapun. Jujur saja, Nak, ayah tidak akan memarahimu. Ayah, apakah salah jika seandainya aku mengagumi Malin? Tidak ada salahnya untuk mengagumi seseorang, Nak. Tetapi kau harus mengingat bahwa kita adalah keluarga terhormat di kota ini. Calon suamimu haruslah berasal dari keluarga terhormat juga. Baik, Ayah. Hei, bukankah engkau putri seorang Tuan Saudagar? Ada keperluan apa sampai kau jauh-jauh ke sini? Tidak, Pak Malin. Aku hanya senang memperhatikan orang-orang bekerja. Oh, seperti itu. Kalau gitu, apakah engkau memperhatikanku juga? Jika dipikir kembali, kau benar, Malin. Aku memperhatikanmu saat sedang bekerja. Ternyata kau sangat gigih dalam bekerja. Ah, bagaimana bisa aku benar? Apakah aku ini berbakat dalam hal meramal? Bisa saja kau, Malin. Nur, aku ingin kita menjalin hubungan yang lebih serius.
Maksudmu apa, Malin? Ini Nur, aku pentingmu menjadi istriku. Apakah kamu bersedia menjadi istriku? Aku bersedia, Malin. bekerja. Dan berkat ketekunannya pula, Malin pun semakin kaya raya. Nah, sayangnya, nasib malang justru dialami oleh Ashir, sahabat Malin. Sebab ia sering bermalas-malasan dalam bekerja, ia pun dipulangkan ke kampung halamannya. Malin, Nah, kita jadi tidak pulang kampung liburan ini? No. Malin, kita jadi tidak pulang kampung liburan ini? Nur, maksud kamu apa? Kampung siapa yang mau kamu tuju? Yang pasti bukan kampungku, Malin. Kampungku ya di kota besar ini. Lahir di sini, besar di sini. Kita pulang ke kampungmu. Buat apa? Aku mau lihat rumah ibumu. Ibuku itu sudah tidak ada. Ya, aku ingin lihat rumah masa kecilmu yang katamu luas bangunannya saja sebesar lapangan bola dan luas lapangannya dikalikan 10. Tidak usahlah. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau liburan ke kampungmu. Nur, liburan itu ke Eropa, Amerika, Australia, Afrika, Antartika. Itu baru namanya liburan. Pokoknya aku mau keliling Nusantara dan yang pertama harus kita kunjungi ya kampungmu. Memangnya kenapa? Karena aku ingat kamu pernah berkata kampungmu seindah surga. Nasi tanpa lauk pun terasa nikmat.
bahagia selama bunda di sisi hamba. Malin, oh Malin, pasti ada yang engkau sembunyikan, yang enggan kau ungkapkan. Malin, oh Malin, akan ku temukan jawabannya begitu kita tiba di sana. Akhirnya, dengan berat hati, Malin pun menyetujui apa yang diinginkan oleh istrinya. Lalu, dengan penuh rasa takut, karena Malin takut istrinya akan mengetahui bahwa sesungguhnya Malin bukanlah berasal dari keluarga kaya raya. Lalu, keesokan harinya, Malin dan istrinya pergi berlayar menggunakan kapal besar menuju kampung halamannya Malin. Dan sampailah di sana, mereka tidak sengaja bertemu dengan sahabat lamanya Malin, yaitu Asyik. Akhirnya kita sampai, Malin. Iya istriku. Hei, lihatlah pedagang baju itu. Ia adalah Asim, temanku dahulu yang merantau bersamaku. Tetapi ia dipulangkan karena ia sering malas-malasan dalam bekerja. Benarkah demikian, Malin? Benar, kita harus datangi dan membantu dia. Mari, suamiku. Hei, sahabatku Asim. Hai Malin, kau rupanya. Sekarang kau sudah menjadi kaya raya dan kau sudah menjadi suami dari putri tuan kita dulu. Selamat ya. Iya kawan, syukur alhamdulillah. Andai saja dulu kau tidak bermalas-malasan, mungkin kita akan sukses bersama-sama. Benar yang kau katakan kawan. Sedari dahulu yang namanya penyesalan memang akan datang belakangan. Aku menyesal karena dahulu kerja bermalas-malasan. Ya sudah, saya izin berpamitan untuk keliling desa ini dulu ya. Dan tolong terima ini, aku memberimu modal supaya usahamu makin berkembang. Iya, terima kasih kawan. Jangan lupa mampir lagi ya. Saat Malin dan istrinya sedang berjalan-jalan, ada seorang wanita tua yang memperhatikan mereka. Dan ternyata itu adalah ibu dari Malin yang sudah lama tidak berjumpa. Nah, Nur sangat amat terkejut dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibu mertuanya menggunakan pakaian compang-camping. Setiap hari ku menunggu, berharap pada kapal yang berlabuh. Terbayang tersenyum penuh, melangkah turun, siapa melukku. Bertahun-tahun engkau pergi, rindu bunda tak kunjung henti. Kapal berlabuh, silih berganti, tiada juga engkau kembali. Ingatkah kamu, putraku, ketika karena kita tiada terpisah, tak jua kalah oleh kemiskinan.
jual kalah oleh kehilangan. Malin, 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 ini aku ibumu, Nak. Siapa itu Malin? Siapa wanita yang memanggilmu itu? Tidak tahu aku, Nura. Inikah yang engkau sembunyikan? Kau bilang ayah ibumu kaya raya. Dia bukan ibuku, ibuku sudah tiada. Rumahmu semewah istana. Masa wanita itu yang kau sebut bunda? Ibuku sudah tiada, mewariskanku kuasa dan harta. Kau bicara apa, Nak? Kita selalu berjarak dengan harta. Lihat yang mengaku bundamu, bajunya begitu lusuh. Tak mungkin dia sama dengan kaumku. Dia bukan ibuku. Andai pun dia masih ada, tak mungkin seburuk itu rupanya. Setiap hari bungaku berharap ada kapal yang berlabuh. Sudah kembali, bukan memalu lagi. Bertahun-tahun sudah engkau pergi, bunda tak kunjung nanti. Engkau yang menjelma doa, putraku sendiri melupakannya. Ingatkah kamu ragu ketika kau kalah tiada terpisah, tak jua kalah oleh kemiskinan? Ingatkah itu ragu sejak ayahmu pergi, kita tiada menyerah, tak juga kalah oleh kehilangan. Pergi kau, ibuku itu sudah mati. Oh langit yang kelabu, berubahlah menjadi gemuruh.
diri. Memelihara manusia, di manakah yang dulu mencintaiku sedemikian rupa. Meski aku miskin penguasa semesta, di manakah meminta tunjukkan kuasamu. Tahun rentang menjadi abuhan hidup. Menghina dunia, awanin abuhan hidup. Tak bayang kampung sampai bermain masa dunia. Rindu mana abuhan. Mana situ ah? Tahun rentang menjadi abuhan hidup. Tak bayang kampung sampai bermain masa dunia. Rindu mana menyesal diri, siang jam malam semakin larut. Mendaya badan pulang ke kampungan dan denai cinta. Mendaya badan pulang ke kampungan dan denai cinta. Saya Farel Muhammad Zulham sebagai ketua panodrama kali ini. Tiada niatan menghina bunda saat bersua. Bunda merana semesta murka. Saya Lutfiansa, saya Faza. Saya Amelia, saya Sheila. Kami sebagai penari. Saya Ferdi sebagai ajudan. Nama saya Nazila Nisa.
paling sedap? Nama saya Raya sebagai Nur. Saya Muhammad Anska sebagai Saya Raja Bicara sebagai narator. Jadi itulah kisah dari Malin Kundang. Nah, ada pun sedikit pesan moral yang bisa saya sampaikan, yaitu sebagai seorang anak janganlah pernah menjadi anaknya durhaka. Juga terutama pada seorang ibu yang telah mengandung dan membesarkan kita. Dan kisah ini pun mengajarkan pentingnya memiliki sifat rendah hati dan tidak sombong atas kesuksesan yang telah dicapai. Ingatkah saat dulu ketika kelas 1 kita tak kenal dan tak saling tahu. Kita saling berkenalan, menjadi juga tampan, muka teladan sampai muka preman. Oh indahnya masa SMA.